Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya. Begini Buya, dulu ayah saya ketika menikah dengan ibu saya, dalam keadaan ibu saya sudah mempunyai rumah. Kemudian setelah itu, ibu dan ayah mendirikan sebuah warung kecil-kecilan yang dikelola bersama. Seiring berjalannya waktu, ibu dan ayah bisa merenovasi rumah. Kemudian setelah saya dewasa, ibu menghibahkan sertifikat tanah yang beliau tempati itu kepada saya dengan atas nama saya, tentunya dengan persetujuan ayah. Hanya saja saya kurang paham apakah hibah tanah itu termasuk rumah yang ada di atas tanah tersebut. Saya adalah anak satu-satunya dari ayah dan ibu. Beberapa tahun kemudian ibu wafat terlebih dahulu. Sedangkan selang 2 atau 3 tahun ayah menyusul wafat. Pertanyaannya Buya, bagaimana penghitungan warisnya? Sebab ayah saya sebelum menikah dengan ibu saya, beliau pernah menikah dengan wanita lain dan punya anak, 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Mohon penjelasannya Buya, dan mohon doakan kami semoga Allah memberikan kepada kami pemahaman yang benar. Syukron, terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya dikembalikan kepada ketulusan dan kejujuran Anda. Kami tidak tahu yang sesungguhnya, yang tahu hanya Allah dan Anda yang tahu yang sesungguhnya. Jika benar, karena jelas rumah itu adalah murni milik ayah Anda dan ibunda Anda, tidak ada orang lain yang punya di situ. Ya, ibu Anda punya rumah, buka toko kecil-kecilan, kerja dengan ayah sampai menghasilkan renovasi rumah bagus. Berarti rumah itu murni milik ayah Anda dan ibu Anda. Baik. Kemudian semasa ibunda Anda hidup dan ayah Anda hidup, menghibahkan, memberikan kepada Anda. Ini perlu kejujuran. Kalau betul semasa hidupnya memberikan kepada Anda dan ayah pun juga menyetujui, artinya memberikan. Rumah nggak akan diberikan rumahnya saja tanpa tanahnya. Ya aneh, memang tanah rumah mau dicabut. Kalau benar yang Anda sampaikan, maka rumah dan tanah itu milik Anda. Tapi urusan Anda dengan Allah. Kalau Anda berbohong tidak akan berkah dalam hidup, karena apa? Anda akan dolim kepada anak ayah Anda. Baik. Jadi kalau memang betul apa yang Anda sampaikan itu adalah benar, maka rumah itu adalah milik Anda. Dan jika tidak, bagian ayah sedikit sekali. Karena tanahnya ibu, rumahnya ibu. Ayah sifatnya membangun. Kalau seandainya pun Anda akan damai, berapa persen sih kira-kira apa yang dibangun oleh ayah? Anggap saja 40%, 30%, nggak sampai 50%. Ya dinilai separuhnya untuk saudara. Itu kalau memang ternyata tidak dihibahkan. Karena rumah sudah ada, tanah sudah ada. Yang perlu dihitung adalah urusan rumah saja. Tanah jelas milik ibunda Anda. Ibunda Anda mewahibahkan kepada Anda. Tinggal rumah saja dikira-kira, karena kerjasama dengan ayah, anggap saja nilainya rumah berapa? 300 juta. Kalau memang 300 juta, ya dihargai dong jerih payah ayah yang bantu ibunda. Maka 150-nya adalah bagian ayah yang diwaris antara Anda. Ini bukan gono gini, tapi agak damai. Dalam Islam tidak ada gono gini. Akan tapi damai karena renovasi rumah adalah kerjasama berdua. Maka dari nilai rumah dibagi 2, separuhnya milik ibunda Anda itu jatuh kepada Anda, adalah milik Anda. Tinggal 150 jutanya, ini perumpamaan kalau seandainya harga rumah 300 juta. 150 murni milik Anda dan tanah milik Anda. Nilainya yang 150 lagi dibagi. Kalau saudara Anda ada perempuan semuanya, mereka dari sisa 150-an tadi hitung kepalanya. Kepalanya lagi jadikan 2. Kemudian perempuan jadi 1, semua mengambil bagian-bagiannya. Itu kalau memang ibunda dan ayah Anda tidak menghibahkan kepada Anda. Kalau ternyata menghibahkan, selesai, itu milik Anda. Cuma karena Anda sudah mendapatkan sebanyak itu, anak ayah Anda adalah saudara-saudari Anda, bukan orang lain, hanya beda ibu. Jangan dianggap anak tiri, bukan. Anak ayah Anda adalah saudara Anda. Baik-baiklah dengan mereka, kasih hadiah. Tapi yang memahamkan masalah ini jangan Anda undang ustadz untuk menjelaskan kepada saudara yang lainnya. Kemudian setelah itu Anda siapkan hadiah untuk menyambung hati Anda dengan saudara-saudara Anda. Kalau mereka orang-orang anak-anak masih kecil, maka Anda biayai mereka, karena mereka adalah adik Anda, bukan orang lain. Memberikan
sedekah kepada saudara adalah pahalanya berlipat-lipat, bukan sekedar bahasa sedekah, takkan tapi pahala sedekah, tapi yang bersedekah kepada saudara akan mendapatkan pahala sedekah, kemudian pahala silaturahmi dan pahala berbakti pada orang tua. Ingat ini saja, wallahu a'lam bishawab.